Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mengikuti pembelajaran pada hari ini, silakan kepada Ananda M. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa berdoa. Bapak akan kehadiran Ananda pada hari ini. Silahkan raise hand. Alif Al-Amar, Hadir, Pak. Anwar Hidayat, Hadir, Pak. Ribagus. Hadir, Pak, lagi ke toilet. Baiklah. Apakah ada teman-teman Anda yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Baik. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang konsep dasar akuntansi. Apakah ada yang masih ingat materi konsep dasar akuntansi? Silahkan Ananda Raisen yang bisa menyebutkan apa itu persamaan dasar akuntansi. Saya, Pak. Baik, pada Alif, silahkan. Rumus konsep dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas, ekuitas dikurang liabilitas. Ya, jawaban Alif sudah benar ya. Yaitu rumusnya adalah aset sama dengan ekuitas dikurang liabilitas. Baiklah, mungkin ada di antara Ananda yang sering datang ke suatu bank untuk sebagai nasabah atau menggunakan jasa bank. Lalu apakah Ananda mengenal apa itu istilah atau pengertian perbankan? Untuk itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah konsep dasar perbankan, di mana tujuan pelajarannya adalah agar Ananda dapat memahami konsep perbankan dasar yang dimulai dari pengertian perbankan, fungsi bank, perkembangan perbankan di Indonesia, serta mengidentifikasi jenis-jenis bank dan kegiatan usaha bank. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam, dengan tujuan membantu roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Perbankan bukan hanya soal bank, melainkan juga sebagai lembaga yang seluruh aktivitasnya mulai dari bagaimana bank didirikan, beroperasi, melayani masyarakat, hingga diawasi oleh otoritas seperti Bank Indonesia atau OJK. Kemudian ada fungsi bank. Yang pertama adalah fungsi bank sebagai perantara keuangan. Bank menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Misalnya uang yang ditabung oleh masyarakat disalurkan ke bank kepada pelaku usaha dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Dana ini menjadi sumber utama bank untuk menjalankan usaha perbankan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi penyalur dana, yaitu bank menyalurkan dana kembali yang dihimpun kepada masyarakat melalui kredit usaha, kredit konsumtif, dan kredit investasi. Melalui kredit, bank membantu masyarakat membiayai usaha atau kebutuhan hidup lainnya. Kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai pelayan jasa keuangan. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, ATM, mobile banking, serta safe deposit box.
Fungsi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Kemudian ada perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, sejumlah bank asing berdiri dan memegang peranan penting dalam sistem keuangan nasional. Yang dimulai dari yang pertama, Djavatsche Bank atau DJB yang didirikan tahun 1828 yang berfungsi sebagai bank sirkulasi dan cikal bakal Bank Indonesia. Kemudian ada Depospar Bank yang merupakan bank tabungan pemerintah Hindia Belanda untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga ada De Algemene Volkskrediet Bank yang menyediakan kredit kecil untuk rakyat yang merupakan cikal bakal bank rakyat. Kemudian ada Nederland Handelsmaatschappij yang bergerak dalam perdagangan dan pembiayaan ekspor impor. Kemudian yang kelima ada National Handelsbank yang melayani kegiatan perdagangan besar. Kemudian yang terakhir ada DS Compoto Bank NV yang merupakan bank swasta milik Belanda yang juga melayani kredit dan simpanan. Bank-bank ini bukan milik pribumi tetapi milik pemerintah kolonial dan pengusaha Belanda. Tujuan utama mereka saat itu lebih fokus pada kepentingan ekonomi kolonial, bukan kesejahteraan masyarakat. Setelah kemerdekaan, Bank Nasional mulai berkembang dan dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada kegiatan umum bank. Berikut adalah beberapa kegiatan umum bank, diantaranya untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya. Kemudian untuk memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah membeli, menjual, serta menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atau atas perintah nasabahnya. Untuk lebih lengkapnya, Ananda bisa membaca pada slide ini. Baiklah, apakah ada di antara Ananda yang ingin bertanya terkait kegiatan umum bank atau mungkin yang kurang jelas terkait kegiatan umum bank tersebut? Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, Bapak akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis perbankan. Bank di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, yaitu berdasarkan status, fungsi, kepemilikan, dan prinsip operasional. Yang pertama berdasarkan status operasional, yaitu ada bank devisa yang memiliki izin melakukan transaksi internasional atau valuta asing, contohnya adalah BCA dan Mandiri. Kemudian ada bank non-devisa yang hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri, yang umumnya bank skala kecil atau menengah. Kemudian berdasarkan fungsi ada bank sentral yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan nasional, contohnya adalah Bank Indonesia. Kemudian ada bank umum yang menjalankan kegiatan perbankan secara luas dan melayani masyarakat, contohnya adalah BRI, BNI, dan Mandiri. Kemudian berdasarkan kepemilikan ada bank pemerintah, bank swasta nasional, bank asing, bank campuran, dan bank pembangunan daerah. Kemudian untuk struktur organisasi bank adalah sebagai berikut, yaitu ada pemegang saham, dewan komisaris, pejabat eksekutif, dewan direksi, serta karyawan dan staf. Kemudian level perbankan dan ruang lingkup kerjanya. Yang pertama ada kantor pusat atau head office yang menentukan kebijakan operasional untuk selanjutnya diaplikasikan ke seluruh kantor cabang. Kemudian ada kantor cabang atau branch office yang memiliki tanggung jawab dan dalam mengontrol seluruh kantor cabang, pembantu, dan kantor kas di bawahnya. Kemudian ada kantor cabang pembantu atau sub-branch office yang membantu tercapainya program kantor cabang. Kemudian ada kantor kas atau cash office yang merupakan ruang lingkup
yang paling kecil karena kegiatan hanya meliputi transaksi setoran dan penarikan. Baiklah, Bapak akan memberikan kuis kepada Ananda. Bagi siapa yang pertama dapat menjawabnya, Bapak akan berikan nilai tambahan. Baiklah, Bapak akan berikan Anda waktu 2 menit untuk berpikir. Bagi yang bisa menjawab, silahkan raise hand. Baik, kepada Alif Al-Amar dipersilahkan. Jawabannya C, Pak, tempat tukar menukar uang. Iya, betul sekali. Jawaban Alif sudah benar ya. Di mana sebelum jadi tempat untuk menabung seperti sekarang, kegiatan bank pada mulanya adalah sebagai tempat menukar uang. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tugas kelompok yang akan Anda kerjakan. Berikut adalah aspek penilaian diskusi. Silakan Anda perhatikan. Kemudian untuk kegiatan diskusinya, kemudian untuk kegiatan yang Anda diskusikan adalah sebagai berikut. Untuk instruksinya, silahkan Anda bentuk eh, satu kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nanti hasil dari diskusinya silahkan untuk ditampilkan di kelas pada pertemuan berikutnya. Baiklah, apakah ada pertanyaan di antara Anda atau mungkin kurang jelas mengenai tugas diskusi? Silahkan untuk bertanya. Kegiatan diskusi dikerjakan di kelas atau di rumah, Pak? Untuk kegiatan diskusinya nanti dikerjakan di rumah dengan anggota kelompok atau di tempat lain di mana Anda bisa saling berdiskusi. Kemudian hasilnya silahkan untuk dipresentasikan di kelas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, apakah Alif? Baik, Pak, terima kasih informasinya. Baik, sebelum menutup kegiatan pada pembelajaran pada hari ini, apakah Anda ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Baik Pak, izin saya menyimpulkan mengenai topik materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai bank, di mana untuk di Indonesia sendiri awal mulanya berdiri bank itu adalah pada tahun 1828 yang dinamakan DJPS Bank, yang pada saat itu berfungsi sebagai bank sirkulasi dan cikal bakal di Indonesia, di mana pada saat itu sebagai menukar uang. Secara pengertian, bank itu adalah suatu tempat atau lembaga yang dipercayakan atau yang dipercaya oleh masyarakat dan memiliki izin dari pemerintah untuk berdiri yang tujuannya yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anwar yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian Bapak ingin bertanya bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran daring pada siang hari ini? Menyenangkan, Pak. Baik, terima kasih. Apakah ada saran dari Anda agar pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik? Kalau bisa kita masuk kelas, Pak, dengan dari Zoom, Pak, biar lebih ngerti sama sekali bisa main, Pak. Ada permainan gitu, game-game. Baik, terima kasih kepada Alif yang telah memberikan masukan dan saran. Semoga masukan dan saran dari Alif dapat Bapak gunakan agar pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
Kemudian untuk tugasnya silahkan Anda nanti kerjakan tugas yang telah Bapak kirimkan. Kemudian dikumpulkan pada minggu depan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah, cukup sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.